Selebrasi elit menang sulit, Thailand makin sakit. Wow, kata itu kita sematkan untuk timnas Thailand dan juga striker mereka yaitu Yotsakor Burapa, yang mana tadi malam gagal untuk membalaskan dendam mereka kepada timnas Indonesia di ajang yang sama yaitu AFF U23. Di edisi sebelumnya timnas Thailand terbantai. Di edisi sebelumnya juga timnas Thailand kalah dari Indonesia di final SEA Games. Dan yang menarik di sini adalah striker mereka Yotsakor Burapa, yang mana dalam 2 pertandingan terakhir berhasil mencetak gol ya ke gawang timnas dan melakukan selebrasi yang cukup ikonik dan cukup menggelitik. Iya. Di pertandingan sebelumnya, waktu di SEA Games ya, waktu menghadapi orang Marcelino Arhandekaka, ini si Burapa Yotsakor ini cetak gol, melakukan selebrasi yang ya macam kayak gini lah pokoknya, yang mana ketika itu timnas kalau nggak salah disamakan kedudukannya 2-2 di menit-menit akhir, dan selebrasinya juga memicu semangat baru dari pemain timnas untuk bisa mencari gol, untuk mencari kemenangan. Dan betul aja Indonesia ngebantai Thailand berapa, 5-2 ya kalau nggak salah saat itu. Beckham juga termasuk cetak gol. Nah, kemarin dia cetak gol lagi, iya kan? Dia cetak gol lagi, dan kali ini iya agak beda gitu ya kan, agak beda selebrasinya, dan juga masih ada ular-ularnya ya kan. Oh ya, waktu di SEA Games itu juga ular juga gitu kan. Nah, waktu di SEA Games itu orang Marcelino sempat juga itu kayak ya agak ngelece juga lah gitu dengan selebrasi Marcelino khasnya ya kan. Dan juga di situ bisa kita lihat bagaimana Yotsakor Burapa ini punya mental cukup kuat menghadapi Indonesia. Dia juga melakukan selebrasi di hadapan pendukung timnas Indonesia. Dia pede aja selebrasi dengan gaya ciri khas dia, dan betul aja selebrasinya berujung petaka, yang mana di ajang penalti kemarin tadi malam tepatnya dia gagal mengeksekusi, dan Ardiansyah betul-betul luar biasa menangkis tendangan Yotsakor Burapa. Dan ini menjadi kekalahan yang menyakitkan untuk Thailand, yang mana dalam 2 edisi terakhir selalu kalah dari timnas Indonesia. Bahkan kalau untuk dihitung lagi dengan SEA Games, 3 event berturut-turut ini Thailand gagal menang dari Indonesia. Sekarang ya Indonesia itu menjadi momok yang menakutkan bagi Thailand. Sebelumnya kita kalau udah jumpa Thailand itu adalah negara yang paling menakutkan, raja ASEAN. Biasanya kalau kita udah jumpa dengan Thailand udah takut duluan. Tapi sekarang kayaknya sudah terbalik. Mungkin Thailand ketika jumpa dengan Indonesia, mungkin mereka sekarang sudah agak takut ya, karena memang dalam beberapa pertandingan terakhir mereka selalu kalah, selalu terbantai, dan bukan apa-apa ya. Ini juga karena memang timnas Indonesia yang makin kuat. Nah, seperti judul yang aku bilang tadi adalah selebrasi elit menang sulit. Itu kita arahkan kepada pemain Thailand itu, yaitu Burapa, yang mana selebrasinya elit kali ya. Tapi selalu saja untuk menang itu sulit gitu. Jadi makanya kita kasih judul itu, dan di akhir judulnya aku buat Thailand yang makin sakit. Karena aku nggak tahu ya ini kenapa dengan Thailand. Akhir-akhir nih Thailand tuh semacam mengalami penurunan yang cukup drastis guys. Tidak hanya di level senior, ini juga berimbas di level junior. Di level senior aja mereka itu terancam untuk tidak lolos ke Piala Asia guys. Karena di leg pertama mereka itu terbantai atas Turkmenistan. Ya meskipun itu tidak menjadi patokan bahwasanya Thailand bakal tidak lolos, karena masih ada peluang mereka lolos di leg kedua. Tapi ini sebagai alarm bagi timnas Thailand bahwasanya mereka ini sekarang ini tidak lagi kuat seperti yang dahulu kala. Kalau dulu kita tahu lah, kalau jumpa Thailand tuh waduh udahlah kayak setengah kakinya itu udah menang. Gak usah jauh-jauh lah kita flashback ya. Waktu masih ditangani STY aja tuh, final Piala AFF di era Covid tahun 2021, itu kita habis dibantai sama Thailand kan. Yang mana Thailand
dipenuhi dengan Teraton, baru juga Terasil Dangda, baru juga Canati, pemain-pemain veteran, pemain-pemain pengalaman yang udah malang melintang di level Asia, bahkan ada di Eropa gitu kan. Kalau Canatip kita udah tahu lah, dia ini maestronya Thailand. Dan kayaknya Thailand ini sedang mengalami krisis yang namanya regenerasi. Jadi memang kualitasnya nggak jauh beda, tapi entah kenapa mentalnya itu berbeda guys. Kalau dari skill Thailand, iya, siapa yang meragukan skill-skill pemain Thailand. Tapi untuk mental juara, mental yang nggak mau kalah itu kayaknya belum ada di jiwa pemain Thailand sekarang guys. Kalau kita lihat ya, Thailand ini sekarang ini angin-anginan. Kemarin itu aja, aku aja nggak nyangka Indonesia itu mengurung pertahanan Thailand. Ini tidak seperti Thailand yang kita kenal. Biasanya Thailand akan mendominasi jalannya laga. Biasanya Thailand itu pasti ya mengurung pertahanan timnas Indonesia. Bahkan Indonesia itu sulit untuk mengembangkan permainan dan sulit untuk merebut bola dari kaki Thailand. Sekarang, tadi malam khususnya ya, Indonesia itu bisa-bisanya memborbardir gawang Thailand habis-habisan. Thailand tuh full bertahan. Thailand tuh asli parkir bus. Aku nggak nyangka tim sebesar Thailand tuh bisa parkir bus ketika menghadapi Indonesia. Kalau tadi yang dilawan adalah Arab Saudi, yang dilawan adalah Jepang, Iran yang notabene dari segi ranking dan kualitas jauh di atas Thailand, mereka parkir bus itu adalah hal yang wajar dan memang harus parkir bus. Tapi ini melawan Indonesia, dan Indonesia juga tidak menurunkan skuad utama. Yang diturunkan oleh Coach Geren Fernandes ini mayoritas adalah pemain lokal yang bermain di liga lokal. Adapun satu pemain diaspora yaitu Jens Rappen, main pun di liga lokal saat ini. Kita tidak memanggil Marcelino, kita tidak memanggil Rafael Struijk, kita tidak memanggil Nathan Choaon. Justru kita memanggil pemain-pemain yang bisa kita bilang full bermain di Liga 1 dan sempatlah bermain di AFF di bulan Desember kemarin saat dia pegang Coach Shin Taeyong. Ini pemain muda, pemain yang sudah bisa kita bilang berpengalaman untuk di Liga 1. Untuk di AFF kelompok umur mungkin belum, tapi di senior mereka sudah gitu kan. Jadi mereka tidak terlalu takut dan kembut lagi lah kalau jumpa Thailand. Dan di sini juga kayaknya Thailand semacam kayak kena mental ya jumpa dengan Indonesia. Mungkin stigma mereka itu jumpa Indonesia itu udah kuat kali gitu kan. Apalagi semenjak timnas dipenuhi dengan pemain-pemain diaspora, kayaknya Thailand itu semacam kurang pede kalau berjumpa dengan timnas Indonesia. Dan itu juga berimbas kepada Thailand yang di kelompok umurnya. Praktis Indonesia cuma mengandalkan Jens Raffen, pemain diaspora. Tapi kayaknya mereka takut kali dengan sosok diaspora kita ini, Jens Raffen. Itu kelihatan bagaimana Jens Raffen dijaga mati-matian sama bek-bek Thailand guys. Kalau kalian perhatikan tadi malam itu Jens Raffen nggak bisa bergerak dibuat orang Thailand. Kenapa? Karena mereka takut ini Jens Raffen jadi momok yang bisa mengancam gawang mereka. Dan terbukti meskipun dijaga ketat sama bek-bek Thailand, akhirnya Jens Raffen mampu mencari celah dan berhasil mencetak gol walaupun itu melalui sepak pojok. Tapi setidaknya Jens Raffen juga membuktikan bahwasanya dia memang layak untuk dipanggil ke level timnas dan dia juga mungkin bisa dipertimbangkan masuk ke level senior. Walaupun sebenarnya banyak sekali pro dan kontra tentang nasib Jens Raffen ini, apakah Jens Raffen ini memang layak dan cocok untuk dipanggil ke level senior atau tidak. Karena sebelumnya dia hanya bisa mencetak gol melawan Brunei. Tapi setelah itu ketika menghadapi Filipina, menghadapi Malaysia, Jens Raffen tidak bisa berbuat sama sekali dan tidak bisa mencetak gol. Tapi alhamdulillahnya tadi malam seakan menjawab keraguan daripada netizen bahwasanya dia bisa mencetak gol, bahkan menjadi penyelamat bagi timnas Indonesia dari kekalahan. Jujur kalau nggak ada gol Jens Raffen tadi malam, itu bakal dihujat itu seluruh pemain timnas termasuk pelatihnya karena dinilai terlambat untuk mengganti pemain-pemainnya. Dan di sini juga menarik bagaimana Thailand dia itu semacam menyimpan tenaganya dari menit awal hingga menit 90. Ketika di menit extra time di situ kayak Thailand kerasukan setan.
kayaknya Thailand itu pengen mengakhiri pertandingan sebelum sebelum habisnya babak extra time. Sebelum masuk ke babak penalti. Jadi kalau bisa jangan sampai masuk babak penalti lah. Gitulah mungkin niat Thailand ini, makanya mereka menggempur habis-habisan Indonesia di babak extra time. Dan kembali lagi, kok bisa Thailand itu dikurung ya sama Indonesia yang notabene menurunkan pemain-pemain level 2-nya ya, bukan level 1-nya. Ini mungkin bisa jadi karena Thailandnya juga sudah semakin menurun, atau timnas Indonesianya yang sudah makin kuat. Nah, ini juga menarik kalau kita bahas. Kalau menurun bisa jadi karena semenjak regenerasi ini Thailand tidak sekuat yang dahulu kala. Sebaliknya Indonesia juga kayaknya semakin kuat. Kenapa? Semenjak STY memakai pemain-pemain muda ya di ajang AFF senior, itu yang main kan mayoritas yang di U23 sekarang ini yang main di senior kemarin. Rawi Darwis, Doni Tripamungkas, ya kan? Baru juga siapa lagi, Kadek Arel, Ferrari, itu kan pemain-pemain yang diturunkan di AFF senior. Nah, jadi ketika di level senior aja mereka bisa menggigit melawan pemain-pemain senior Asia Tenggara lainnya, apalagi di level junior. Makanya ketika main di level junior, mental mereka juga udah terasah. Makanya mau siapapun lawannya, mau Thailand sekalipun sebagai Raja ASEAN ya, nggak takut pemain kita. Lihat kata Kadek Arel, singkat aja apa? Thailand memang Raja ASEAN, tapi kita calon Raja ASEAN. Ini mental-mental petarung, dan layak memang band kapten itu disematkan untuk seorang Kadek Arel, guys. Seperti itu. Nah, kalian mungkin bisa komen di kolom komentar ya, kenapa Thailand ini makin menurun dan timnas ini nggak tahu ya, apa memang betul timnas makin kuat apa enggak ya, guys. Tapi kayaknya makin kuat lah. Tapi setidaknya aku entah kenapa mikir gini juga, kayak jangan-jangan ini Thailand mengadopsi gaya STY ya, yang mana mereka itu full bertahan dan mengandalkan serangan balik. Karena kebetulan timnas kebobolan itu serangan balik kan, salah umpan serangan balik, kayak kita menang lawan Bahrain lah, salah umpan pemain Bahrain, serangan balik kita langsung cetak gol. Begitu juga dengan Arab Saudi, serangan balik kita menang lawan Arab Saudi kan serangan balik terus cetak gol. Nah, kemarin juga sayangnya Thailand gagal fokus di menit akhir. Seperti itu. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang selebrasi elit menang sulit Thailand yang makin sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.